Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai Perang Dunia Pertama, di mana perang ini merupakan perang awal atau babak baru dalam Perang Dunia pada masa modern. Perang Dunia Pertama terjadi pada tahun 1914 sampai diakhiri pada tahun 1918. Perang Dunia Pertama ini pada awalnya itu diawali dari peperangan kecil antara Austria-Hungaria yang berselisih paham dengan Serbia Raya. Nah, dengan adanya perang kecil ini, kemudian semakin meluas hingga terjadi Perang Dunia Pertama, yaitu skopnya atau wilayah perangnya itu berada di wilayah benua Eropa. Oke, Pak Ardi awali pembahasan untuk yang pertama. Latar belakang Perang Dunia Pertama. Latar belakang Perang Dunia Pertama bisa kita lihat dari dua sudut pandang, yaitu sebab secara umum dan sebab khusus. Yang dimaksud sebab umum itu eh, sebab yang lebih besar atau tidak langsung menjurus ke peristiwanya. Sedangkan sebab khusus itu yang memantik adanya Perang Dunia Pertama. Oke, Pak Ardi jelaskan yang pertama yaitu sebab umum meletusnya Perang Dunia Pertama. Ada 4 sebab munculnya Perang Dunia Pertama, yaitu yang pertama adanya kemajuan industri. Dengan adanya kemajuan industri, negara-negara Eropa yang notabene itu mereka adalah negara-negara penguasa di dunia, diantaranya di wilayah Afrika sampai ke wilayah Asia, kemudian di wilayah benua Amerika. Eh, Negara-negara besar tersebut kemudian eh, industrinya itu semakin maju hingga menimbulkan beberapa gesekan dengan negara lain karena adanya produksi industri yang semakin banyak. Efeknya apa? Efeknya adalah adanya perebutan pasar oleh negara-negara Eropa. Hal ini menjadi salah satu eh, alasan munculnya Perang Dunia Kedua. Yang kedua, ada politik kolonialisme dan imperialisme. Kita ketahui sendiri bahwa ada dua jenis kolonialisme di masa lampau, yaitu adanya kolonialisme kuno dan kolonialisme modern. Kolonialisme kuno artinya adalah penjajahan untuk mencari rempah-rempah, untuk mencari gold glory gospel, sedangkan kolonialisme modern itu mencari pasar. Nah, dengan adanya politik kolonialisme dan imperialisme pada masa itu yang masih berlaku, maka negara-negara Eropa yang notabene itu adalah negara-negara pendiri kolonialisme dan imperialisme itu semakin bergesekan dan lama-kelamaan menjadikan munculnya Perang Dunia Pertama. Kemudian yang ketiga, adanya politik mencari kawan. Ada dua polarisasi di wilayah Eropa, yaitu Triple Alliance dan Triple Entente. Triple Alliance itu adalah satu kelompok militer dari wilayah Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Sedangkan Triple Entente itu berasal dari Prancis, Inggris, dan Rusia. Jadi di Eropa itu terpecah menjadi dua kekuatan tersebut. Di Perang Dunia II pun itu juga terpecah menjadi dua kekuatan. Kemudian di Perang Dingin itu juga sama, terpecah satu dunia itu terpecah menjadi dua kekuatan. Kemudian yang terakhir dari sebab umum meletusnya Perang Dunia Pertama yaitu adanya perlombaan senjata. Perlombaan senjata ini ditandai dengan munculnya berbagai senjata-senjata pemusnah. Kalau di Perang Dunia Pertama karena masih awal itu senjatanya ya masih jenis-jenis laras panjang seperti pistol dan lain-lain. Ada persenjataan seperti tank, kemudian menggunakan mesin-mesin itu masih sangat sedikit. Berbeda dengan pada masa Perang Dunia Kedua yang sudah menggunakan teknologi seperti pesawat, tank, kapal selam, kemudian bom nuklir. Sebab khusus Perang Dunia Pertama.
pemantik langsung dari Perang Dunia Pertama, yaitu adanya kematian dari putra mahkota Austria-Hungaria, yaitu yang seorang bernama Franz Ferdinand di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914. Kematian Franz Ferdinand ini dianggap sebagai asasinasi atau pembunuhan secara berencana. Hal tersebut kemudian memantik negara-negara di belakang dari Austria-Hungaria dan Serbia sendiri untuk saling membantu untuk berperang di antara dua negara ini. Jadi yang berperang itu tidak secara langsung antar dua negara besar seperti Jerman kemudian melawan Perancis, itu tidak. Itu diawali dari satu peristiwa ini, yaitu terbunuhnya putra mahkota Austria-Hungaria yaitu Franz Ferdinand di Sarajevo. Kemudian pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Ada dua polarisasi di Eropa pada masa itu. Negara-negara Eropa terbagi menjadi dua kekuatan besar, yaitu Triple Entente dan Triple Alliance. Triple Entente sendiri ini berasal dari beberapa negara, yaitu diantaranya ada yang paling besar sendiri yaitu Prancis, kemudian diikuti oleh Rusia, Inggris, Italia, Amerika, kemudian Serbia, kemudian ada Belgia, Rumania, Yunani, Portugal, dan Jepang. Sedangkan di kubu sebelah atau Triple Alliance, di sini ada Jerman, Turki, Bulgaria, dan Austria-Hungaria. Kedua kelompok tersebut itu berperang dan menghasilkan satu perang yang namanya Perang Dunia Pertama. Akhir Perang Dunia Pertama. Akhir Perang Dunia Pertama terjadi pada 11 November 1918 dengan adanya satu perjanjian damai, yaitu Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini dilakukan pada konferensi damai di Paris dan mengakhiri adanya Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles sangat merugikan bagi pihak yang kalah, yaitu dari pihak Jerman. Nah, dengan adanya perjanjian Versailles, Jerman dibebankan seperti hutang-hutang negara-negara yang menang pada Perang Dunia Pertama, kemudian adanya hak-hak yang dibatasi oleh negara Jerman, sehingga setelah adanya Perang Dunia Pertama, Jerman mengalami banyak kerugian, terutama karena adanya perjanjian Versailles ini. Isi perjanjian Versailles, ada beberapa isi perjanjian Versailles yang sangat merugikan pada pihak Jerman. Di antaranya yaitu Jerman menyerahkan Elsass-Lothringen kepada Prancis dan Eupen-Malmedy kepada Belgia. Kemudian kota Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah LBB. Kota Danzig ini berada di wilayah Polandia yang kemudian harus direlakan Jerman untuk diserahkan kepada pihak LBB. Kemudian ada daerah Saar di bawah kekuasaan LBB selama 15 tahun, kemudian akan diadakan plebisit. Plebisit itu semacam penentuan untuk menarik suara dari orang-orang di wilayah tersebut untuk mengetahui rakyat ingin bergabung dengan Jerman atau Prancis. Jadi diadakan penarikan suara. Kemudian Jerman kehilangan semua daerah jajahan dan diserahkan kepada Inggris, Prancis, dan Jepang. Jerman membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar emas kepada sekutu. Kemudian angkatan perang Jerman diperkecil hingga 100.000 tentara. Kapal-kapal dagang Jerman diserahkan kepada Inggris sebagai ganti kerugian perang. Kemudian yang terakhir, daerah Jerman sebelah barat Sungai Rhine diduduki sekutu sebagai jaminan selama 15 tahun. Akibat adanya perjanjian Versailles ini, di masa selanjutnya Jerman mengalami banyak sekali kerugian hingga suatu saat akan muncul satu tokoh yang namanya Adolf Hitler dengan partai yang terkenal yaitu Partai Nazi yang suatu saat akan mengobarkan Perang Dunia Kedua bersama Italia dan Jepang.
Jadi perjanjian Versailles ini sangat memberatkan satu pihak, terutama pihak Jerman sendiri. Nah, akibat dari Perang Dunia Pertama, seperti yang kita ketahui bahwa akibat yang ditimbulkan itu memberatkan satu pihak, yaitu pihak Jerman sendiri. Selain itu, selain dari perjanjian Versailles sendiri, Pak Ardi akan menjelaskan beberapa bidang akibat Perang Dunia Pertama, yaitu ada bidang politik, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Pada bidang perpolitikan, nah, jadi bidang politik ini terkait dengan dunia politik yang ada di sekitar Eropa pasca adanya Perang Dunia Pertama. Dampak yang pertama adalah lahirnya negara-negara baru. Negara-negara baru ini hasil dari pecahan negara induknya. Jadi semisal Jerman menjajah beberapa wilayah di wilayah Eropa, dengan adanya Perang Dunia Pertama, negara tersebut lepas dari Jerman. Contoh seperti Polandia, itu dulunya bergabung menjadi satu dengan Jerman, itu terlepas dan mendirikan negara baru. Kemudian Austria-Hungaria ini dulu memang satu wilayah, kemudian pecah menjadi dua. Di zaman sekarang Austria berdiri sendiri dan Hungaria berdiri sendiri. Kemudian Turki menyerahkan negara jajahannya. Turki itu pada masa Perang Dunia Pertama itu memiliki daerah yang sangat luas. Namun setelah adanya PD1, itu wilayah Turki semakin melemah, atau Perang Dunia Pertama itu menganggap bahwa Turki sebagai seorang tua yang hampir ambruk karena dia tidak memperbarui alutsistanya. Kemudian terbentuklah LBB. LBB ini Liga Bangsa-Bangsa yang suatu saat akan menjadi PBB pada masa sekarang. LBB itu skop wilayahnya hanya di sekitar Eropa saja. Kemudian munculnya paham-paham baru, diantaranya ada liberalisme, komunisme, kemudian ada fasisme sendiri yang suatu saat akan menjadi Perang Dunia Kedua. Kemudian pada bidang politik, hancurnya sarana fisik dan non-fisik, kemudian hancurnya pusat industri di Eropa. Banyak wilayah seperti di wilayah Jerman itu mengalami kehancuran. Kemudian rusaknya daerah pertanian yang mengakibatkan kelaparan yang hebat di Rusia. Ini suatu saat akan memantik juga adanya revolusi, yaitu yang dinamakan revolusi Rusia. Kemudian terjadinya krisis Malaysia pada tahun 1929. Krisis Malaysia itu adalah krisis yang terjadi sebagai dampak dari Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama sangat memukul ekonomi dari negara-negara yang berkonflik. Pada akhirnya di tahun 1929 banyak sekali negara yang ekonominya hancur. Itu dinamakan krisis Malaysia. Kemudian pada bidang sosial, banyak negara yang kehilangan pemuda di wilayah-wilayah yang berkonflik, yang akhirnya digantikan oleh peran para wanita. Kemudian menelan banyak korban, dan yang terakhir munculnya trauma pada sebagian besar masyarakat yang ikut pada Perang Dunia Pertama. Pak Ardi rasa cukup sekian materinya. Nanti misal ada pertanyaan atau pembahasannya terlalu cepat, bisa ditanyakan melalui komentar, atau bisa baca materi yang Pak Ardi cantumkan di deskripsi. Oke, terima kasih.